teman-teman dari visit WK juga ada beberapa produk Prof. Mas Umar ini. Ya ada Mas Umar, ada Mas ini terima kasih. Kami juga ada pandel untuk ini, kemudian ada karya dari teman-teman Prof. Banyak. Sumar, itu bendera. Sumar. Pak Sugeng ngeluaris ini. Monggo kita foto. Monggo Bapak Ibu bersama ya. Oh ya, agak nyampe. Yang lain mungkin bisa di atas. Dari atas mungkin ya. Yang lain bisa jauh lagi. Monggo di bagian di atas. Belakang aja mungkin di atas. Yang lain bisa di atas biar semuanya bisa tercover. Sebelah kanan juga masih kosong, nggak apa-apa. Mbak Yani. Ya. 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Sekarang bebas. Ya, semangat. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, sudah. Dari sebelah juga apa Pak? Ini anu. Putranya kakaknya ibu. Oh, iya. Dari sana, dari Kertosono. Oh, Surabaya. Kakaknya ibu semua Surabaya. Oh, Surabaya. Tapi nggak enak. Lebih jauh ke Mataram ya daripada Kalimantan. Anunya, apanya di lautnya lebih lama. Mantan ya bisa. Dari 5 kali ya, turun Dari orang bisa. Oh iya. Lama. Iya. Kok jadi boys. Pak Wilan ya. Iya. Dekan ya sekarang ya. Saya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kebetulan campur. Gak ada angin, gak ada hujan, baik gak apa-apa. Jadi waktu yang saya hormati, terima kasih atas rawuhnya di kampus Fisik Unair. Saya sehari-hari di Satuan Jaminan Mutu. Jadi sekedar laporan saja. Gambarannya sampai dengan akhir tahun kemarin, alhamdulillah untuk FISIP ini akreditasi BAN PT-nya ada 5 prodi S1 yang terakreditasi unggul. Kemudian 2 prodi S1 masih terakreditasi A. Insya Allah juga kita dorong untuk unggul dengan 2 pendekatan, yaitu melalui FIBA internasional langsung kan, nanti langsung unggul, atau melalui cara yang reguler. Tapi sebenarnya cara yang kedua yang dilumpuh, mudah-mudahan begitu. Kemudian ada 1 prodi S2 juga yang terakreditasi A. Kemudian 2 prodi S2 terakreditasi baik sekali. Kemudian 2 prodi S2 terakreditasi B, dan 1 prodi S3 terakreditasi A. Yang prodi S3 ini juga sama, kita dorong juga untuk unggul, tapi bukan melalui pendekatan akreditasi internasional. Kemudian akreditasi internasional 4 prodi alhamdulillah sudah terakreditasi FIBA, Blue Seal istilahnya begitu ya, FIBA A, yaitu prodi HI, Komunikasi, Ilmu Informasi dan Perpustakaan, dan Administrasi Publik. Sementara 3 prodi sisanya yang dari S1 ini didorong oleh universitas untuk akreditasi internasional. Jadi UNER itu targetnya semua prodi S1 wajib akreditasi internasional, semua. Karena itu sisa-sisa, bukan sisa-sisa, rasanya gak enak ada Bu Edi di sini karena salah satu yang ini ya, yang belum terakreditasi internasional itu semuanya diminta untuk akreditasi internasional. Jadi sifatnya instruksional, perintah begitu ya, nggak ada kata menolak, mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi universitas kemudian memfasilitasi dengan pendampingan. Jadi itu gambarannya, dan yang menjadi menjadi keinginan dari universitas adalah bagaimana proses integrasi sistem di UNER sehingga proses akreditasi itu bisa berjalan dengan baik. Kita menggunakan standar QA ya, Quality Assurance dengan sistem, sehingga ketika ada proses akreditasi itu data-data sudah available secara sistem. Jadi yang itu kemudian dievaluasi setiap tahun sekali melalui audit mutu internal. Jadi audit mutu internal itu adalah proses audit yang dilakukan oleh universitas untuk semua prodi di UNER, mulai S1, S2, dan S3. Kemudian memberikan laporan audit mutu internal yang kemudian diakses oleh lintas prodi, lintas fakultas. Jadi misalnya kayak FISIP nanti yang mengaksesori internal itu dari hukum atau mungkin dari fakultas ekonomi gitu ya. Jadi lintas kita mengakses yang ekonomi dan seterusnya dengan melalui proses pembekalan dengan standar isian sama seperti standar isian BAN PT. Jadi sama seperti isian BAN PT. Nah dari situ kemudian dibuatlah bintang gitu ya, ada yang bintang 1 nggak ada ya, ada bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu ya, sesuai dengan skor. Kalau skornya bagus ya bintang 5, skornya mungkin agak di bawahnya bintang 4, kemudian yang terakhir bintang 3. Jadi itu nanti dijadikan dasar bagi universitas untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di masing-masing prodi. Kemudian juga kita melakukan evaluasi pelaksanaan MBKM, jadi semua prodi itu juga dilakukan proses
evaluasi pelaksanaan MBKM baik prodi maupun fakultas, ya, sehingga tergambar evaluasi dari masing-masing prodi terkait dengan pelaksanaan MBKM. Jadi tentu dalam hal ini ya namanya penjaminan mutu D2D-nya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam hal struktur organisasi di tingkat pusat ada Badan Penjaminan Mutu, kemudian di tingkat fakultas ada Satuan Penjaminan Mutu, di tingkat prodi ada gugus penjaminan mutu. Jadi secara berjenjang. Setiap tahun 2 kali gugus penjaminan mutu yang di tingkat prodi itu membuat laporan tentang kinerja dosen by system, karena setiap mahasiswa memberikan evaluasi kepada masing-masing dosen, termasuk juga perkuliahan, kemudian itu dianalisis oleh gugus penjaminan mutu, kemudian dikompil oleh Satuan Penjaminan Mutu, jadi laporan yang kita sampaikan ke pimpinan dan ke tingkat fakultas setiap tahun sekali. Jadi secara berjenjang seperti itu dan secara sistem juga terrekod dengan baik, sehingga kemudian kita bisa mengetahui dinamika perkembangan di masing-masing prodi. Memang yang namanya penjaminan itu kadang problem utamanya adalah menyangkut personal dosen, ya, itu seni masing-masing prodi lah, bagaimana kemudian menangani persoalan-persoalan dosen yang dari hasil evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa itu tidak sebagaimana yang semestinya. Jadi kira-kira itu dari kami. Sekarang ini 3 prodi sedang menyusun SER, Self Evaluation Report, prodi ilmu politik, kemudian prodi antropologi dan prodi sosiologi. 3 prodi ini sekarang sedang menyusun SER. Dokumen kurikulum sudah kita kirim ke FIPA, jadi sudah terreini di sana, terrekod untuk ikut dalam proses akreditasi. Nah, sekarang kita sedang melengkapi dokumen-dokumen self evaluation report. Saya kira itu dari saya. Kemudian yang selanjutnya langsung saja, barangkali ada tambahan mungkin. Enggak ada. Ya, Brodi. Kalau yang berhubungan dengan MBKM, ya kebetulan saya juga masuk di tim konversi. Manual MBKM itu kita menggunakan Smart Education yang disediakan oleh universitas. Kemudian dari Smart Education yang dibuat universitas itu melingkupi seluruh proses belajar mengajar, termasuk juga dengan 8 penjuru mata angin MBKM itu. Bagaimana tata kelolanya itu ada di Smart Education. Kemudian mengintegrasikan itu dengan proses belajar mengajar di masing-masing prodi itu kita punya tim konversi di masing-masing prodi, tim konversi yang bertugas untuk mengkonversi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ketika menempuh studi keluar, baik keluar UNER dalam negeri maupun yang ke luar negeri. Jadi proses pengakuan ya dari mahasiswa-mahasiswa yang menempuh studi keluar. Saya kira itu dari saya. Ini selamat datang Mas Putu, ini yang mengurusi talenta para mahasiswa. Demikian dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu dari WK ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang kami hormati teman-teman dari Wijayakusuma. Sebenarnya kami ini sudah kita kelompok-kelompokkan Pak. Jadi ada yang dari prodi, kemudian ada yang dari publikasi penelitian gitu, kemudian ada yang dari penjaminan mutu, sehingga nanti teman-teman yang bertugas untuk menggali lebih jauh apa yang bisa kami copy dalam tanda petik dari fisik UNER itu yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman. Dan karena itu barangkali dari
Panjenengan masih ada, monggo silakan dulu. Nanti kalau sudah baru kami ingin menanyakan sesuatu yang mungkin kami butuhkan untuk pengembangan divisi Wijaya Kusuma gitu Pak. Monggo.